Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kami di sini akan menjelaskan tentang usaha budidaya ikan hias. Kalau begitu, langsung aja yuk. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu ikan hias, memberitahu atau menjelaskan peluang usaha budidaya ikan hias, menjelaskan ide dan peluang usaha budidaya ikan hias, dan menjelaskan beberapa jenis ikan hias yang meliputi cara merawatnya, bagaimana cara memproduksi pembenihan ikan hias, teknik pengemasan dan promosi produk ikan hias. Langsung aja yuk. ikan hias adalah jenis ikan yang berhabitat di air tawar maupun di air laut. Ikan ini diproduksi bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk memperindah taman dan juga ruang tamu. Panorama bawah laut seringkali dinilai mempesona, sehingga banyak sekali orang yang rela menghabiskan uangnya untuk menyelam dan juga menikmatinya. Kini, kemajuan teknologi memungkinkan orang-orang untuk menikmati panorama bawah laut di dalam ruangan. Kehadiran ikan hias di dalam rumah masyarakat modern dapat menjadi salah satu alternatif hiburan di tengah rutinitas yang padat. Ikan-ikan hias ini dipelihara untuk kesenangan. Oleh karena itu, bentuk, warna, ukuran, keserasian, dan juga kebiasaannya haruslah benar-benar diperhatikan. Hampir 75% pasokan ikan hias air tawar di dunia berasal dari Indonesia. Dan sekurang-kurangnya 363 jenis ikan hias air tawar dari Indonesia telah diekspor ke berbagai negara di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peluang dan ide usaha budidaya ikan hias. Yang pertama yaitu peluang usaha ikan hias. Menjual ikan hias merupakan usaha yang sangat menguntungkan karena pangsa pasar yang sangat besar dan cara pemasaran ikan hias yang relatif lebih mudah. Ada banyak hal yang paling dinikmati orang yang hobi mengkoleksi ikan hias terlebih lagi apabila kita mengetahui pasar mana yang mau kita gapai. Yang kedua, siapa yang menyangka bisnis ikan hias di musim pandemi ternyata mampu memberikan keuntungan yang menjanjikan. Meningkatnya peminat ikan hias di kala pandemi menjadi salah satu alasan kenapa bisnis ikan hias menjadi contoh peluang usaha yang sangat berpotensi. Bayangkan saja, keuntungan yang bisa didapat dari bisnis ini bisa 3 kali lipat lebih dari modal. Bahkan bisa semakin mahal jika ikan memiliki corak yang unik dan langka. Keuntungan yang bisa kita gapai mencapai 10 kali lipat. Yang ketiga yaitu kenapa minat mengoleksi ikan hias semakin meningkat ketika pandemi. Ikan hias, alasannya sederhana. Karena harus bekerja atau belajar dari rumah menjadikan banyak orang memiliki banyak waktu luang dalam menekuni hobi mereka, bahkan menemukan hobi baru. Dan mengoleksi ikan hias sudah lama menjadi hobi yang populer di Indonesia. Hobi yang banyak digeluti terutama oleh para kaum Adam ini pun banjir peminat karena berbagai manfaat positif yang diberikan oleh hobi mengoleksi ikan hias, seperti mengurangi stres, menghilangkan jenuh, terapeutik, dan bisa dibisniskan lagi. Dengan berbagai keuntungan yang bisa didapat dari hobi mengkoleksi ikan hias ini, tentu saja memanfaatkannya sebagai peluang usaha baru di musim pandemi seperti ini adalah keputusan yang cerdas. Ide usaha ikan hias. Untuk usaha yang akan kita jalankan, kami berencana membuat usaha pembenihan ikan hias. Yang paling utama dan pembenihan adalah memiliki indukan yang berkualitas. Jika ingin mendapatkan benih yang memiliki harga jual tinggi, maka harus diperhatikan dari indukannya terlebih dahulu. Bukan hanya menjual ikan hias yang berbentuk benih, tetapi kami juga akan menjual ikan hias yang sudah tumbuh besar, atau bisa kita bilang sudah ikan dewasa. Setelah kami
telusuri, ternyata jika menginginkan keuntungan yang maksimal, kita tidak boleh hanya fokus berjualan ikan saja, tetapi bisa kita maksimalkan dengan menjual bibit seperti yang sudah kami sebutkan tadi, dan juga mungkin kami akan mulai menjual tempatnya, akuarium atau toples kaca, peletnya atau makanannya. Kami juga berencana untuk menjual obat-obatan untuk ikan hias sampai aksesoris akuarium yang mungkin akan menjadi planning kami selanjutnya. Melihat kondisi yang masih tidak memungkinkan untuk bertemu tatap muka secara langsung, kami berencana akan memasarkan ikan hias maupun bibitnya dan sebagainya melalui media sosial. Untuk e-commerce, kami bisa memanfaatkan untuk menjual bibit dan perlengkapan memelihara ikan hias, juga menjual jasa pemasangan atau pengantar ikan hias langsung ke rumah. Selanjutnya, agar target konsumen lebih tepat sasaran, kami juga akan menjajarkan bisnis di komunitas pecinta ikan hias yang bisa kamu temukan di Facebook ataupun forum online lainnya. Selanjutnya, untuk menarik pelanggan, maka kami akan memberikan bonus pada pembeli yang banyak memesan ikan hias kami. Selain itu, juga pengemasannya akan kami buat secara unik dan dapat dimungkinkan ikan sampai dengan selamat. Setelah mengetahui apa itu ikan hias dan mengetahui peluang serta ide usaha budidaya ikan hias, kita juga perlu mengetahui beberapa jenis ikan hias. Ada 3 jenis ikan hias yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu ikan arwana. Ikan arwana adalah salah satu spesies ikan air tawar yang berasal dari Asia Tenggara. Ikan ini memiliki badan yang panjang, sirip dubur terletak jauh di belakang badan. Arwana ini umumnya memiliki warna keperak-perakan. Arwana Asia juga disebut sebagai ikan naga karena sering dihubung-hubungkan dengan naga dari mitologi Tionghoa. Jika kita ingin memelihara ikan arwana, maka cara pertama yang harus kita lakukan yaitu memilih akuarium. Nah, ukuran ikan arwana biasanya mencapai 1 meter ketika sudah dewasa. Oleh sebab itu, jika ingin memelihara ikan arwana, dari anakan siapkan ukuran akuarium untuk ikan dewasa. Setelah memilih akuarium, selanjutnya kita memasukkan air ke dalam akuarium tersebut dengan suhu yang pas. Suhu yang pas itu yaitu di antara 26 sampai dengan 30 derajat Celcius dan juga dengan pH air 5 sampai juga dengan 8. Setelah akuarium diisi dengan air, maka ikan tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam akuarium tersebut. Maka kita harus mengadaptasikan ikan tersebut dengan air yang akan dimasukkan. Untuk makanannya, ikan arwana bisa kita beri makanan seperti ikan kecil, cacing, dan juga hewan berukuran kecil lainnya. Dan sesekali bisa juga kita berikan lipan kepada ikan arwana. Untuk porsi makannya, kita bisa memberikan kepada ikan arwana 2 kali dalam sehari. Selanjutnya yaitu ikan lauhan. Ikan lauhan merupakan salah satu jenis ikan hias termahal di dunia. Ikan ini memiliki warna sisik yang begitu hidup dan juga memiliki benjolan di atas kepalanya. Benjolan tersebut merupakan benjolan-benjolan kelam yang merupakan salah satu ciri khas dari ikan tersebut. Sama halnya dengan ikan arwana, jika kita ingin memelihara ikan lauhan, maka cara pertama yang kita lakukan yaitu memilih akuarium. Untuk ikan yang satu ini, kita tidak perlu akuarium yang terlalu besar, cukup sedang-sedang saja. Dengan perkiraan lebar yaitu 30 sampai dengan 40 cm dengan tinggi 45 cm atau lebih. Untuk airnya, kita bisa menggantinya 2 minggu sekali dan juga kita harus meninggalkan 30% sisa dari air lama agar ikan lauhan tersebut dapat mengadaptasikan dirinya dengan air yang baru saja kita ganti. Makanannya, kita bisa memberikan ikan lauhan pelet yang berkualitas dan juga makanan-makanan alami seperti kelabang, hewan kecil, cacing, udang, jangkrik, dan juga makanan-makanan lainnya. Yaitu ikan koi. Ikan koi berasal dari bahasa Jepang yang merujuk pada kata nishikigoi. Ikan koi memiliki makna yaitu ikan karper yang bersulam emas ataupun perak. Di Jepang,
koi menjadi semacam simbol cinta dan juga persahabatan. Karena koi merupakan homofon untuk kata lain yang juga bermakna kasih sayang dan juga cinta. Ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk Carp amal yang mempunyai ornamen yang sangat indah dan juga jinak. Untuk membudidayakan ikan koi, kita bisa memilih dua tempat, yaitu yang pertama di akuarium dan juga di kolam. Jika kita memilih di kolam, maka kita harus memastikan kedalamannya minimal 50 cm atau bisa juga mencapai 1 meter, agar dapat menampung air sebanyak 1.100 liter untuk setiap ikan. Untuk lebar kolam tidak ada yang pasti, yang penting pastikan ikan memiliki ruang gerak yang cukup sehingga ia dapat tumbuh dengan baik dan juga sehat. Usahakan suhu di dalam kolam ikan koi berada di antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Untuk makanannya, kita bisa memberikan ikan koi yaitu pelet yang berkualitas dengan lemak sekitar 5% dan juga protein lebih dari 30%. Sebelum memberikannya kepada ikan koi, lebih baik pelet tersebut kita rendam dulu di dalam air selama 30-60 detik agar pelet tersebut mudah dicerna dan tidak menyumbat saluran pencernaan. Assalamualaikum sahabat semuanya. Jadi kali ini saya akan mewawancarai salah satu pembisnis ikan hias yang berasal dari Lubuk Pakam, yaitu Om Sarboa. Jadi saya akan karena perekam layar itu tidak bisa merekam video call karena suara dari pihak sebelah tidak akan terdengar. Jadi saya akan merekam obrolan saya dari kamera lainnya. Oke, langsung aja kita ke wawancaranya. Assalamualaikum Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya rekam dari kamera lainnya video call ini karena kan nggak bisa lakukan rekaman layar kalau pakai video call. Ya. Jadi saya akan izin mewawancarai Om tentang masalah pembisnis ikan hias. Izin bertanya Om. Ya. Jadi di sini Om memilih ikan hias jenis apa untuk menjadi bisnis Om? Sebetulnya jenis ikan hias semuanya sih, yang berbau jenis ikan hias seperti koki, komet, tumpai, khususnya koi. Kalau boleh tahu Om memulai bisnis ini sejak tahun kapan gitu Om? Sejak kapan? Kalau dari tahunnya sekitar kalau nggak salah 2005. Apa sih yang mendorong Om untuk melakukan bisnis ikan hias ini? Apa cuma sekedar hobi awalnya atau karena dapat melihat peluang bisnis dari ini? Awalnya peluang bisnis. Pertama ikut-ikutan dari abang kandung, belajar sama beliau. Jadi lama kelamaan prospek kedepannya menjanjikan. Kalau boleh tahu Om, berapa banyak sih modal yang diperlukan saat pertama kali memulai bisnis ini gitu? Ini dalam segi apanya ini? Modal dalam membuat kolamnya atau membeli induk-induk ikan tersebut? Biasanya kan kalau kita buat kolam main sistem borongan, ada yang sistem borongan, perantinya berapa gitu. Biasanya dalam perantinya, kalau ukuran standarnya biasanya benteng tidak terlalu tinggi, dia mencapai sekitar 6 atau 700 ribu. Tapi benteng tidak terlalu tinggi, itu bentengnya saja. Jaring keliling dan jaring atasnya sekitar habis kita bilang 1 juta sama ongkos makannya. Beli bahan, ya. Berarti bisa sekitar menghabiskan 2 juta juga ya Om untuk dalam pembuatan kolam awal? 2 juta habis. 2.500.000 habis. Kalau menurut Om saran-sarannya apabila seseorang ingin memulai bisnis ini, ikan apa sih yang cocok untuk memulai bisnis ini? Kalau pemula, saya selalu ajarkan biasanya jangan ikan koki. Tapi kalau mau menghasilkan ikan koki, ikan komet, seperti itu aja. Bagi pemula yang dasar. Kan udah lama nih kan Om, dari 2005 sampai sekarang, apa aja sih kendala yang telah dihadapi dalam melakukan bisnis ini?
Sebetulnya kendalanya kalau di tempat saya, kalau kena musibah rajin seperti itu. Untuk pemasarannya Om itu melakukan pemasaran melalui apa aja ya Om agar bisa terus berkembang bisnis ini? Kalau dulu kita sistem tolak agen aja langsung. Oh. Jadi ada contohnya ikan koki atau ikan komet masuk ke dalam kolam, begitu panen ada 10.000 ekor ataupun 15.000 ekor kita bongkar tolak agen semua. Untuk sekarang kan Om lagi masa COVID-19 gitu kan Om, jadi orang-orang nggak bisa langsung bertemu. Kalau Om sih gimana sih cara mengatasi masalah tersebut gitu? Apa ada aplikasi lain gitu yang bisa dilakukan untuk memasarkan ikan hias tersebut? Sistem jual online aja. Sistemnya. Sistem jual online, masukkan ke Facebook, masukkan ke status WA, udah seperti itu aja. Kalau menurut Om, tunggu bentar ya Om. Untuk misalnya ikan-ikan yang sedang lagi ramai di pasaran sekarang ini apa sih Om? Ikan hias yang lagi banyak yang ingin gitu. Maksudnya pemasarannya? Iya. Pemasarannya tetap ikan koki sama komet. Itu bahan pokok kalau dia ikan hias. Oh. Begitu ya Om. Saran Om untuk pembisnis muda zaman sekarang itu apa sih Om? Agar bisnis ini bisa lancar. Pesan saya cuma satu, jagalah kesehatan. Ditekuni, pakai masker. Jangan lupa ditekuni. Apapun ceritanya, yang namanya segala macam bidang usaha penuh dengan rintangan. Tapi tetap kita harus yakin bahwasanya kita bisa membantu perekonomian kita. Oh, begitu ya Om. Baik Om, terima kasih atas wawancara Om. Udah mengganggu waktunya. Tadi dapat bulannya dapat berapa sekalian? Oh, boleh Om. Kalau Om kan udah 15 tahun ya bisnis ini. Udah berapa sih kira-kira penghasilan yang udah didapatkan sampai sekarang ini? Dia tergantung kolam kita, tergantung isinya berapa. Jadi salah satu contoh kalau kolam kita cuma satu rantai kemuatan cuman kita bilanglah dulu 7.000 atau 10.000 ekor ikan, kita tolak sama agen harga congnya sekitar 700 atau 800 perak, berarti sekitar hampir 8 juta per bulannya. Itu kalau ikan kecilnya. Tapi kalau di total dalam selama sebulan ini ada sekitar hampir 4 hari ini saya total dalam sebulan penjualan saya sekitar hampir kurang lebih 4-5 juta. Berarti Tapi banyak juga ya. Bukan ikan koki tapi ikan koi. Tapi itu ikan orang semua yang saya jual, bukan ikan pribadi. Nah itu dia. Hanya membantu aja, itu cerita sedihnya. Tapi saling membantu. Untuk memasarkan ikan orang itu dapat nggak Om pembagian juga untuk Om? Ya alhamdulillah selalu dikasih. Baik Om, saya sampai bingung mau nanya apa lagi. Jangan bingung, memang gini senyumnya manis. Ini Om untuk ikan koi, karena kan kami lagi fokus ke ikan koi ini kan Om. Kan banyak tuh orang kalau lagi datang ke rumah orang tuh mau minta kasih makan dong gitu. Jadi kapan sih waktu memberikan makan kepada ikan koi tersebut yang tepat? Apakah boleh setiap saat gitu atau ada batas-batasnya tertentu gitu? Ya ada batas-batas tertentunya sih sebetulnya. Jadi ngasih makan itu jangan sekali makan banyak, sikit tapi rutin. Gitu. Bisa kita bilang dalam satu hari 5 atau 6 kali ngasih makan. Sikit tapi rutin. Untuk ikan anakan Om, itu boleh nggak digabungkan dengan ikan yang sudah dewasa? Yang baru siap dari bertelur gitu? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dia anakan aja, kalau dewasa.
Jadi nanti yang takutnya kalau dicampur anakan sama yang dewasa nanti dimakan yang anakannya. Cara pemijahan Oh iya. Untuk cara pemijahannya itu Om, yang mana? cara pemijahan ikan koi itu gimana sih Om? Kalau ikan koi biasanya 1:2 atau 1:3. Betina 1, jantan 2 atau 3. Boleh tidak 1:1? Boleh. Kalau memang yang namanya jantannya mumpuni, sanggup dia. Boleh. Tapi biasanya kalau memang menurut kita tidak sanggup, 1:2 atau 1:3. Oh, begitu ya Om. Untuk harga ikan koi sendiri Om, itu ada nggak? Misalnya jantan lebih mahal dari betina atau sebaliknya, atau tergantung dari coraknya gitu Om? Sebetulnya kalau masalah harga ikan koi ini nggak ada patokan, nggak ada ukuran. Ini harus harga sekian, ini harus harga sekian, nggak seperti itu sebetulnya. Tapi lantaran senang sama senang, suka sama suka. Yang jual kadang suka hati, yang beli pun mau nggak mau. Oh, begitu ya Om. Tapi biasanya Om, ikan yang kecil lebih murah ya Om, atau daripada ikan yang besar gitu? Nah, bukan berarti ikan yang kecil lebih murah, tidak. Kalau kita yang namanya penghobi ini nggak mandang ukuran besar kecilnya. Kecil pun kalau memang istilahnya dia bagus bisa harganya sampai jutaan. Oh, begitu Om. Untuk pemilihan makanan ikan sendiri Om, itu kalau di sana pemberian makanan ikan koi itu apa ya Om? Kalau kami dia pakai, kalau yang umuran kecil pakai pelet 500. Oh, begitu. Sudah agak besar sedikit mau pakai pelet 781 yang ukuran 1 mili. Untuk di sini kan misalnya saya lihat di rumah-rumah orang itu kan menggunakan oksigen yang dari selang-selang itu Om. Kalau yang di sana kan dia agak besar itu, kalau oksigen ikannya sendiri itu bagaimana ya Om? Kalau di kolam sawah sebetulnya tidak harus memakai oksigen seperti itu. Karena kadar air oksigen di sawah ini kan di kolam tanah lebih banyak dibandingkan kolam batu. Tapi kalau mau kita pakai juga tidak jadi masalah, lebih bagus membantu yang namanya oksigen tadi. Pernah nggak sih Om masalah kayak gagal panen ikan tersebut atau masalah lainnya gitu? Sering. Permasalahan yang sering terjadi itu biasanya seperti apa ya Om? Tempat saya ini sering kebanjiran. Oh, itu ya minusnya dari kita kolam sawah seperti itu. Ya. Kan pasti pernah berada di titik terbawah kan Om. Pertama kali rintis itu, apakah langsung booming banyak yang beli atau bagaimana Om? Kalau saya begitu yang namanya pertama kali ternak, alhamdulillah miara koi pertama kali berhasil mencapai sekitar hampir 25.000 ekor. Langsung tolak agen semua. Kalau jual ke individu langsung ke orang yang langsung itu gimana Om? Kenapa langsung ke agen? Dengan 25.000 ekor itu kalau kita tidak punya tempat, ikan nanti mati. Makanya Om ke agen gitu, seperti itu. Gitu ya Om. Kalau dibanding ikan lohan Om, apakah lebih banyak pasaran ikan koi Om? Karena kan katanya saya dengar-dengar ikan lohan dulu juga banyak diminati dan harganya juga cukup mahal. Lohan boomingnya di tahun 98. 98. Ya, lohan boomingnya di tahun 98. Cuman kemari itu hanya pelengkap ikan hias saja. Ada juga orang yang nyari ikan lohan banyak, tapi tidak kalah dengan ikan koki ataupun ikan komet. Jadi bahan pokok ikan hias ini komet, koki, tupai. Itu dulu. Oh, begitu ya Om. Baik Om, saya rasa
Udah cukup banyak ilmu yang dikasih atas bisnis ikan hias ini. Boleh sama-sama, nanti mana tahu ada kendala ataupun kurangnya, kabarin aja. Oh iya Om, apakah dalam pandemi ini penjualan ikan hias ini lebih berkurang atau bahkan lebih meningkat Om penjualannya? Gila, dalam bulan ini lebih meningkat dari hari-hari yang sebelumnya. Berarti pandemi kita- ini nggak mengganggu bisnis ini ya? Mengganggu sih, selama tidak di PSBB tidak mengganggu. Tapi kalau ada PSBB, semua pengiriman terbatas. Oh, begitu ya Om. Baik Om, Ya. Kalimat penyemangat dong Om untuk pembisnis-pembisnis muda sekarang ini yang baru memulai aja. Untuk rekan-rekan yang mau berbisnis ikan hias, terus jangan takut ikan kita tidak laku, apapun ceritanya yang namanya usaha. Kalau kita tekunin, insya Allah mudah-mudahan selalu berhasil. Dengan keyakinan kita, dengan kemampuan kita, gunakan pola pikir kita untuk berbisnis supaya lebih maju, menambah perekonomian. Khususnya untuk yang namanya orang-orang yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga. Ya, tetap dari saya. Ini rekan-rekan sejawat saya sekalian promo. Itu dia, jauhin narkoba. Pesan ibu, jauhin narkoba. Baik Om, terima kasih atas ilmunya Om. Sekian wawancara dari kami. Maaf mengganggu Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om. Terima kasih sudah menonton vlog kami tentang usaha budidaya ikan hias. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.